Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai tentang pasar oligopsoni, di mana kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang terdiri dari Anne Yansi Kalestari, Najwa Nurfitria, Acep Hendi Rismawan, Nadia Geraldine Silalahi, Alifah Hilmayanti, dan Dinda Mutiara Ratu. Next. Yang pertama ada pembahasan mengenai apa itu pasar oligopsoni, di mana saat ini kemajuan zaman itu tidak hanya merambah di dunia teknologi saja, karena saat ini biasanya akan dibarengi dengan kemajuan-kemajuan lain yang terjadi di berbagai lini kehidupan. Salah satunya tentu saja di dalam sektor ekonomi. Munculnya banyak jenis pasar menjadi hal yang wajar. Ketika pasar persaingan sempurna sudah tidak lagi berjalan dengan baik, maka akan terbentuk pasar persaingan tidak sempurna di tengah masyarakat. Nah, salah satunya adalah pasar oligopsoni, yang menjadi salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna, yang semakin banyak terjadi di tengah masyarakat. Pasar persaingan tidak sempurna ini tuh menjadi sebuah bentuk pasar yang mengalami kehilangan satu atau lebih ciri-ciri yang menjadi syarat pasar persaingan sempurna. Di sini ada penjelasan bahwa pasar oligopsoni adalah keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi lebih tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Di mana di dalam bentuk pasar oligopsoni ini tuh pembeli menguasai pasar sebagai penerima pasokan atau bahkan menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa di dalam sebuah pasar komoditas. Artinya, pembeli memiliki peranan yang besar dalam menentukan harga barang yang dijual di pasar tersebut. Pada pasar ini tuh pembeli itu mereka menjadi sebuah pelaku usaha yang membeli bahan mentah atau barang setengah jadi, kemudian mereka menjual kembali barang tersebut kepada konsumen akhir seperti itu. Next slide. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar oligopsoni yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini perkenalkan nama saya Acep Hendi Rismawan dengan NPM 2450091111014. Nah, baik seperti tadi sudah diulas sedikit mengenai ciri-ciri pasar oligopsoni oleh moderator. Di sini saya akan membahas tentang pasar oligopsoni lebih mendalam. Nah, baik yang pertama di sini terdapat beberapa pembeli pasar dan juga jumlah pembelinya itu sedikit. Nah, yang dimana dalam pasar oligopsoni ini pembeli yang adanya itu hanya sedikit, tetapi mereka adalah perusahaan besar. Jadi kayak contohnya itu seperti ini teman-teman. Kayak perusahaan pengelola susu yang membeli susu segarnya itu dari peternak sapi perah gitu. Jadi kayak si barang tersebut nanti bisa diolah lagi gitu teman-teman. Nah, untuk ciri yang kedua di sini ada pembeli didominasi oleh para distributor dan bukan konsumen langsung. Jadi kebanyakan pembeli di pasar oligopsoni ini adalah pengusaha-pengusaha besar ataupun distributor teman-teman. Jadi yang membeli produknya itu biasanya perusahaan yang mengelola ataupun pengepul besar atau juga distributor. Jadi ciri-ciri si dari pasar oligopsoni ini pembelinya bukan konsumen akhir. Nah, mereka membeli itu dalam jumlah besar dan juga untuk dijual kembali atau juga diolah dan juga dijual kepada konsumen akhir. Nah, untuk ciri yang ketiga di sini yaitu ada produk yang dijual belikan yaitu adalah bahan mentah. Nah, seperti yang tadi telah diulas, bahasanya barang-barang yang dijual di pasar oligopsoni ini tuh adalah barang-barang mentah. Contohnya kayak sayuran ataupun susu segar, tembakau, gabah. Dan juga karena sifat pasar itu banyak terjadi di sektor pertanian gitu loh, ataupun peternakan dan juga di perikanan. Selanjutnya untuk ciri yang keempat di situ ada harga produk yang dijual cenderung stabil, yang dimana karena pembelinya itu sedikit dan juga pembelinya itu adalah pedagang-pedagang besar.
maka mereka itu bisa mengatur harganya gitu agar tidak bisa berubah-ubah gitu loh teman-teman. Karena petani ataupun penjual kecil itu biasanya itu ngikut ke harga yang ditetapkan oleh pasar pembeli pasar gitu. Nah, untuk yang ciri yang kelima itu ada menjual produk yang sejenis. Contohnya, barang yang dijual di pasar oligopsoni ini biasanya homogen atau juga hampir sama kualitasnya. Contohnya gini nih, kan tadi dicontohin tuh susu segar ya, kayak pedagang, bukan pedagang teman-teman, perusahaan besar itu yang membeli susunya ke pedagang gitu. Nah, untuk yang kelima itu sama, saya akan contohannya itu susu segar dari berbagai peternak, tapi kualitasnya itu hampir sama gitu. Nah, itu tuh salah satu ciri-ciri dari pasar oligopsoni. Nah, yang keenam itu, yang terakhir ada pendapatannya yang merata. Jadi, karena harganya itu ditentukan oleh beberapa pembeli besar yang sama, jadi maka pendapatan antar penjual atau petani atau pedagang pengepul itu hampir sama gitu, cenderung mirip dan juga tidak jauh berbeda. Jadi kayak si selisih marginnya itu tidak jauh berbeda gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Next slide. Selanjutnya ada contoh mengenai pasar oligopsoni yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di slide ini aku akan menjelaskan contoh-contoh yang ada di pasar oligopsoni. Yang pertama ada produk rokok, yang dimana pabrik rokok akan membeli tembakau dari petani tembakau, lalu ketika rokok yang sudah jadi akan dijual kepada pembeli, yang pembeli ini tuh bisa disebut dengan distributor. Oleh distributor, nantinya rokok-rokok tersebut akan dijual kembali ke toko-toko kelontong atau warung-warung ataupun minimarket sebelum dijual kembali ke konsumen akhir. Yang kedua ada pasar wortel atau cabai, yang dimana para petani dapat menjual hasil panennya kepada beberapa pembeli atau bisa disebut pedagang yang ada di daerahnya. Kemudian wortel atau cabai yang sudah dibeli tadi akan dijual kembali ke kota oleh pedagang. Yang ketiga ada jasa konstruksi bangunan, di mana ada banyak jasa konstruksi bangunan yang ada, tapi hanya beberapa pelanggan saja yang akan menggunakan jasanya, tergantung dari pesanan yang sudah disepakati bersama. Misalnya, keluarga Bapak A ingin membangun rumah tipe 60. Setelah adanya kesepakatan harga, desain, dan waktu pengerjaannya, jasa konstruksi pun melakukan pekerjaannya sesuai permintaan pelanggan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Next slide. Selanjutnya ada kelebihan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini ada kelebihan yang saya akan jelaskan. Yang pertama, ada pembeli tidak bisa seenaknya menekan penjual karena ada saingan pembeli yang lain. Jadi, dalam pasar oligopsoni ini, jumlah pembeli memang terbatas gitu, tetapi tetap ada beberapa pihak yang bersaing. Kondisi ini membuat pembeli tidak dapat menurunkan harga atau memberikan tekanan berlebihan gitu kepada penjual, karena penjual memiliki alternatif untuk menjual kepada pembeli lain. Persaingan antara pembeli ini menciptakan posisi tawar yang lebih seimbang pada penjual. Misalkan atau contohnya dalam pasar petani sayur gitu di suatu daerah terdapat beberapa tengkulak atau pedagang besar yang membeli hasil panennya gitu. Jika salah satu pembeli menawarkan harga terlalu rendah, petani bisa menjual ke pembeli lain gitu yang pasti memberi harga lebih baik gitu atau lebih mahal. Yang kedua ada penjual lebih diuntungkan gitu karena pemilik memilih pembeli lain gitu. Jadi penjualan dapat berpindah ke pembeli lain jika merasa dirugikan dari segi harga, syarat kontrak, atau ketentuan jual beli lainnya gitu. Kesepakatan perpindahan ini memberikan fleksibilitas dan stabilitas bagi penjual sehingga mereka bisa memilih pembeli yang memberi harga
pelayanan atau kerjasama yang baik gitu. Contohnya kayak petani biji kopi gitu, biasanya menjual ke beberapa pabrik pengolahan kopi. Jika sebuah pabrik memberi syarat yang merugikan, misalnya kayak pembayarannya yang lelet atau enggak stabil atau potongan harga kualitasnya terlalu besar, petani bisa pindah menjual gitu ke pabrik yang lain yang menawarkan kerjasama lebih baik gitu. Selanjutnya, next slide. Ada kelemahan atau kekurangan pasar oligopsoni ini. Yang pertama, kualitas barang cenderung kurang terjaga gitu, karena penjual memiliki peluang menjual ke beberapa pembeli. Terkadang mereka juga tidak terlalu fokus menjaga kualitas barang secara konsisten gitu. Kurangnya standar kualitas dari pembeli juga dapat membuat produsen tidak terlalu termotivasi meningkatkan mutu produknya gitu, sehingga kualitasnya cenderung tidak optimal. Di sini saya berikan contohnya kayak pada pasar ikan segar gitu. Nelayan terkadang tidak menjaga kualitas pelayanan karena merasa tetap bisa menjual ke beberapa pembeli yang ada gitu. Akibatnya ikan cepat rusak dan kualitas tidak konsisten atau buruk gitu. Yang kedua, ada potensi perubahan menjadi pasar monopsoni gitu. Jika para pembeli bekerja sama atau melakukan kolusi, pasar dapat bergeser menjadi monopsoni, di mana hanya satu pembeli yang menguasai pasar. Kondisi ini sangat merugikan penjual karena mereka kehilangan posisi tawar dan berpotensi menerima harga yang lebih rendah dari nilai wajar. Contohnya, dalam pasar tembakau, beberapa pabrik rokok besar dapat bekerja sama menentukan harga beli secara seragam gitu. Jika terjadi kesepakatan tidak resmi untuk menurunkan harga, penjual, petani tembakau tidak punya pilihan lain gitu selain menerima harga rendah. Ini membuat pasar mendekati monopsoni dan merugikan penjual gitu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada persaingan pasar oligopsoni mempengaruhi kondisi pasar yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Untuk selanjutnya itu ada persaingan pasar oligopsoni mempengaruhi kondisi pasar. Di mana pasar oligopsoni adalah jenis pasar persaingan tidak sempurna, di mana terdapat banyak penjual dan hanya beberapa pembeli. Harga produk atau jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung stabil. Biasanya harga produk ditentukan oleh pembeli atau konsumen, yang di mana penentuan harga produk cenderung stabil itu harga ditentukan oleh pembeli atau konsumen karena jumlahnya sedikit dan memiliki kekuatan tawar yang tinggi. Kekuatan tawar pembeli memiliki kekuatan tawar yang sangat tinggi, sementara penjual memiliki kekuatan tawar yang rendah. Contohnya pasar untuk komoditas pertanian. Komoditas pertanian itu di mana hasil panen dan dari banyak petani hanya diserap oleh beberapa pabrik pengolahan besar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Next slide. Selanjutnya ada dampak oligopsoni terhadap perekonomian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada dampak oligopsoni terhadap perekonomian. Itu yang pertama ada pendapatan penjual rendah karena harga ditekan. Dalam pasar oligopsoni hanya ada sedikit pembeli, tetapi banyak penjual. Kondisi ini membuat pembeli memiliki kekuatan tawar untuk menetapkan harga beli yang lebih rendah dari harga kompetitif. Akibatnya, si produsen itu atau si petani itu menerima pendapatannya yang kecil, meskipun biaya produksinya itu tidak berubah. Dan si margin keuntungannya itu mengecil, kegiatan produksi nanti menjadi kurang membaik gitu. Yang kedua itu ada inefisiensi produksi pada jangka panjang. Karena harga yang ditekan dan keuntungan produsennya yang rendah, maka dalam jangka panjang, maka si produsen itu tidak memiliki modal
untuk investasi teknologi baru dan adopsi inovasi produk berjalannya itu lambat. Dan si biaya produksinya juga per unitnya itu bisa lebih tinggi karena skala usaha tidak berkembang. Yang ketiga itu ada potensi distribusi pendapatan yang tidak merata. Dalam oligopsoni, keuntungan itu cenderung terkonsentrasi pada pembeli besar atau perusahaan besar, pabrik gitu. Terus ada juga yang penjual kecil kayak petani, nelayan, atau UMKM yang menerima porsi pendapatan yang kecil. Yang keempat itu ada pembeli besar mendorong inovasi dan standarisasi kualitas, di mana meskipun banyak dampak negatif, oligopsoni juga bisa memberikan dampak positif, terutama pada pembeli, yaitu dengan memberikan dukungan teknis kepada produsen, menetapkan standar kualitas yang membuat produk lebih kompetitif, memberikan kontrak jangka panjang, menyuplai teknologi ya, atau bibit unggul. Selanjutnya itu ada solusi. Nah, yang pertama itu penguatan kelembagaan petani atau produsen. Pada penguatan kelembagaan ini bisa membentuk koperasi atau dengan menggabungkan kelompok tani gapoktan atau asosiasi produsen. Produsen melakukan pembelian bahan baku bersama, penjual kompetitif, dan negosiasi harga bersama. Yang kedua itu ada transparansi informasi harga. Pemerintah itu menyediakan platform harga real time-nya itu seperti aplikasi dan dashboard. Itu edukasi produsen tentang struktur biaya, harga pasar, dan tren permintaan. Yaitu selanjutnya yang ketiga ada intervensi pemerintah. Jadi pemerintah menetapkan harga dasar untuk komoditas pertanian dengan subsidi harga atau pemberian intensif tradisional dan logistik, dan membuka akses pasar alternatif itu dengan ekspor atau BUMN pembeli. Yang keempat itu ada diversifikasi saluran distribusi. Produsen itu bisa menjual jadi si produsennya itu bisa menjual dari marketplace atau platform digital penjualan yang langsung ke konsumen. Yang kelima itu mendorong persaingan antar pembeli, di mana si pemerintah itu bisa memberi intensif bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar pembelian dengan menurunkan hambatan regulasi bagi pembeli baru. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Aniansi Kalestari, NPM 005. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Next slide. Nah, tadi kan telah dijelaskan ya oleh semua rekan-rekan saya mengenai tentang pasar oligopsoni. Sekarang telah ada di penghujung presentasi yang mana adanya kesimpulan, di mana pasar oligopsoni merupakan sebuah struktur pasar dengan jumlah pembeli jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah penjual, sehingga kekuatan pasar lebih banyak berada di tangan pembeli. Dalam kondisi ini, pembeli itu memiliki kemampuan untuk menentukan harga, kualitas, dan juga jumlah barang yang diinginkan. Sementara, penjual cenderung memiliki posisi tawar yang lemah, di mana oligopsoni ini tuh biasanya terjadi pada komoditas pertanian, peternakan, dan juga perikanan, yang mana banyak para petani ataupun produsen kecil harus menjual hasil kepada beberapa pembeli besar seperti pabrik, eksportir, atau perusahaan pengolahan. Akibatnya, harga sering menjadi lebih rendah dari harga kompetitif, dan penjual sulit mempengaruhi pasar. Secara keseluruhan, pasar oligopsoni ini tuh menimbulkan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi, yaitu pembeli yang lebih dominan dibandingkan penjual. Namun, dengan adanya
kelembagaan seperti koperasi ataupun regulasi pemerintah, ketimpangan ini tuh bisa ditekan sehingga posisi produsen menjadi lebih kuat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.